Listen up, take your seat and relax. Increase your knowledge with AMSA UHO Podcast. Hello people of tomorrow, selamat datang di AMSA UHO Podcast episode 12. Kenalin, aku Dea sebagai host pada episode kali ini. Salam kenal semuanya. Dan tentunya aku gak sendirian nih, aku ditemenin sama teman aku. Halo para pendengar podcast AMSA UHO, kenalin nama aku Tisa sebagai co-host pada episode kali ini. Nah, teman-teman pasti udah pada excited dan pada nungguin banget nih. Topik apa sih yang akan kita bahas di episode terbaru podcast AMSA UHO? Dey, bisa kali ya di-spill apa sih yang akan kita bahas nih, Dey? Nah, jadi Tis, pada episode kali ini kita bakal ngebahas suatu materi nih yang sangat menarik nih Tis. Jadi untuk topik kali ini kita bakal ngebahas tentang obat herbal. Nah, jadi berdasarkan jurnal Medical Studies Fakultas Kedokteran Universitas Jambi, presentase dari penggunaan obat-obat tradisional yang ada di Indonesia pada tahun 2014 itu menunjukkan angka di 20,99%. Nah, jadi artinya bahwa masyarakat Indonesia itu banyak yang sudah mempercayai penggunaan dari obat-obatan herbal ini. Namun, apakah obat-obatan herbal ini hanya memberikan khasiat dan tidak meninggalkan efek samping bagi yang mengonsumsinya? Oleh karena itu, kita akan membahas materi yang sangat menarik ini dengan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Dr. Iputu Sudayasa, Magister Kesehatan. Baik dokter, bagaimana dokter kabarnya? Sehat. Sehat dan bugar. Mungkin boleh diceritain sedikit dokter kesibukannya akhir-akhir ini dok? Ya seperti biasa, biasanya di akhir semester ada monitoring dan evaluasi terhadap pembelajaran, kemudian juga perencanaan akademik termasuk penerimaan mahasiswa baru. Ada beberapa mesti proses seleksi dan termasuk juga kesibukan kami dalam pemeriksaan kesehatan terhadap calon mahasiswa baru di Holorio ini. Yeah. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ke topik kita hari ini dengan judul Herbal Medicine, What is Important to Know. Jadi dok, mungkin sebelum kita membahas lebih dalam lagi nih dok tentang herbal medicine, jadi sebenarnya definisi dari obat herbal ini apa sih dok? Dan apakah obat tradisional dan obat herbal ini sesuatu yang berbeda atau sesuatu yang sama nih dok? Baik, kita sering mendengar istilah ini ya, obat tradisional ya, apalagi di negara kita yang kaya akan keanekaragaman hayati ya. Pada dasarnya kalau melihat konteks artinya, obat tradisional ini mirip-mirip dengan herbal ya, tetapi kalau kita hubungkan dengan keanekaragaman hayati, obat tradisional ini berkaitan dengan ramuan berbagai tanaman yang memiliki khasiat untuk pengobatan atau untuk kebugaran, termasuk juga ramuan-ramuan bahan-bahan mineral lain yang bisa berasal dari mineral, dari hewan yang sesuai dengan konteks protein yang sesuai dengan protein hewani yang sesuai, dan termasuk juga unsur-unsur sari-sari tertentu atau galinik ya yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kesehatan. Tetapi kalau dilihat dari konteks standarisasi atau untuk pemanfaatannya, obat tradisional sebenarnya digolongkan menjadi 3 ya. Ini menurut Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan. Itu pertama jamu, kedua obat herbal terstandar, yang ketiga fitofarmaka. Nah itu. Jadi sebenarnya herbal itu bagian dari obat tradisional. Nah kita misalnya mengenal jamu kan, jamu ini adalah obat tradisional khas Indonesia. Jadi kalau diartikan di luar negeri atau dengan jalur internasional tetap artinya jamu, tetap namanya jamu. Tetapi konteks jamu ini kalau dari segi standarisasi lebih terbatas pembuktiannya karena berdasarkan pengalaman turun-temurun. Seseorang mengalami pengalaman tersendiri setelah mengkonsumsi jamu tertentu, misalnya jamu kunyit asem gitu ya, lalu mendapatkan manfaat yang diceritakan temurun-temurun, tapi belum dibuktikan secara ilmiah. Yang kedua obat herbal terstandar kan atau HT. Nah obat herbal standar ini merupakan kelanjutan dari jamu. Beberapa khasiat jamu tadi yang ingin dibuktikan secara ilmiah
maka harus ada standar disebut dengan uji preklinik melalui hewan coba. Makanya dengan proses uji preklinik ini akan diketahui khasiat apa yang menentukan manfaat dari salah satu obat-obat atau bahan-bahan obat tradisional itu seperti penggunaan jamu tadi. Kemudian yang ketiga, fitofarmaka atau fitokimia. Fitofarmaka ini berasal dari beberapa bagian dari fitokimia zat-zat obat herbal terstandar tadi, tapi sudah tingkatannya lebih maju dilakukan uji klinik. Kalau tadi kan uji preklinik dengan hewan coba, jadi kalau uji klinik ini dengan manusia. Jadi misalnya sudah diuji khasiat-khasiatnya kepada manusia dan dibuktikan tidak ada efek samping. Jadi banyak sih contoh-contohnya bisa dicari di internet ya, di era digital ini ya, karena tetap menghargai apa yang sudah diproduksi ya, karena ada merek dagang. Bisa kita lihat perbedaannya kalau dari segi administrasi standarisasi. Kalau produk jamu itu ada logo-logonya itu, pernah melihat ya? Iya. Nanti bisa dicari. Kalau yang jamu itu simbolnya dalam lingkaran hijau, ada hanya ranting dengan daun pohon gitu kan. Kemudian yang obat herbal itu sudah mulai ada beberapa 3 ranting, yang bagian kecil saja hijau, dan yang ketiga fitofarmaka itu sudah ada seperti bentuk bunga salju gitu bentuknya, beberapa bagian ranting yang saling berkaitan. Nah, inilah yang bisa menjadi perhatian kita untuk membedakan yang mana disebut jamu, herbal dengan fitofarmaka, sehingga kita jelas bisa memanfaatkan dan mengetahui kandungan khasiat dari setiap produk-produk yang dihasilkan, baik secara rumahan ya, kan kita melihat ada yang dijual jamu gendong itu, atau secara industrial yang ada jamu yang diproduksi oleh industri tertentu ya. Kemudian juga demikian juga herbal yang sudah terstandarisasi uji preklinik maupun fitofarmaka yang terstandarisasi melalui uji klinik. Yang dua hal ini, herbal dengan fitofarmaka, sudah melalui bukti-bukti ilmiah ya, yang bisa dilanjutkan kalau ingin dijadikan satu tingkatan obat kimia gitu. Itu yang membedakan, sehingga ya kita mesti ya bijak lah memilihnya yang mana. Mungkin bisa membedakannya kan sekarang. Iya. Oke. Nah, teman-teman udah pada dengarkan tadi bedanya dari yang sudah disebutkan tadi dokter, ada 3, yaitu jamu, ada juga obat herbal, dan ada juga yang fitofarmaka ya dok. Nah, jadi jamu itu yang belum ada bukti dari ilmuwan-ilmuwannya dok, sedangkan kalau yang herbal itu sudah ada uji tapi dari hewan coba, dan sedangkan yang fitofarmaka ini dia sudah naik level, sudah diuji dari banyak ilmu-ilmunya dok. Nah, mungkin dokter untuk episode podcast kali ini kita agak berbeda sedikit nih dok, kita pakai bahasa Inggris sedikit ya dok, sesuai judul podcast kita ini ya dok. Ya, oke. Sebenarnya dok, what is important to know from herbal medicines dok? As we know nowadays, especially in Indonesia, in our environment, drugs are very easy to get on market and sold freely ya dok. And the trend of many people now can consume drugs without doctor supervisions, and of course this case discussed lately ya dok. So are these things related doc between herbal medicines and our people's habits of consuming drugs freely doc? Yeah. This is the important question. Also, if we knowing about why some person or the people have this specific habitually to choose their health services, like why they use maybe traditional medicine or the other kinds of, they can buy or they can buy the drug in the drugstore and the others, because that is depend on the reason and depend on many various factors. Like the first one, like maybe someone had the reason depend on their health problem,
depend on their type of the disease. Someone maybe choose the traditional medicine like that because they want to know what the effect of the traditional medicine before they choose the other conventional therapy or conventional medicine and others. And the other various factor like that is depend on the resource of information. If someone have a habitually or attitude to make choice the practical medicine, is depend of their knowledge. The knowledge is depend on the resource of information. If we have or have to make a socialization or like education to give more information, maybe they will know what is the benefit of herbal medicine besides the other medicine. And the other is depend on the purpose or the aim, and also related to the reason, like I think like that. And some study of herbal medicine knowing about the people who choose herbal medicine sometimes they want because they need to like a self-care. They were like, I want to make a simple medication before I will go to the doctor, and then we don't maybe they don't know what's the side effect of the herbal medicine if we use a very long time to use the herbal medicine. And so for that reason and for that aims or purpose, or for that habitually how to use maybe give or bought the drug without some prescription for medical doctor, we need to make some socialization or education, because the government or like we are student in medical faculty also give education, because the important to know herbal medicine and why we choose other drugs without prescription have any maybe side effect or any not accurately effect to make our healthy. That's why the education is very important to make the improvement their reason and to improvement their habitually to know what's the very important to give or to take medicine, how to take medicine safely like that. I think like that. Thank you. Baik, terima kasih dokter. Nah, jadi udah dengar ya teman-teman jawaban dari dokter. Kalau misalnya penggunaan herbal medicine itu tergantung dari orangnya nih teman-teman. Pertama dari knowledge-nya, dari pengetahuan mereka tentang herbal medicine, side effect-nya, dan juga kita sebagai tenaga kesehatan dan calon tenaga kesehatan harus kasih edukasi dan pengetahuan lebih nih kepada masyarakat teman-teman. Kenapa kita memberi medicine itu, kenapa kita kasih obat-obatan itu, dan pastinya penuh banyak pertimbangan nih teman-teman. Nah, mungkin bisa masuk ke pertanyaan selanjutnya ya dok. Oke. Kalau kita biasanya dok, sejak bangku sekolah dasar kita sudah mempelajari dan diketahui tentang toga nih dok, atau tanaman obat keluarga. Nah, jadi dok sebenarnya apa semua toga ini dapat menjadi obat-obatan herbal nih dok, atau obat-obatan nih dok? Oke. Toga ada juga beberapa menyatakan di samping tanaman obat keluarga, ada juga menyatakan taman obat keluarga. Jadi kalau dari konteks ini berarti sesuatu yang ditanam bisa menjadi taman. Awalnya memang tanaman-tanaman obat ini kan masih seputar di lingkungan keluarga dengan beberapa area perkarangannya yang maka sering juga disebut karangkiteri. Nah, manfaat awal ini memang diharapkan
bisa juga tadi seperti self care tadi bisa membantu menyembuhkan sesuatu keluhan dari diri sendiri atau keluarga, sehingga juga disebut sebagai apa tuh, kalau perlu obat seseorang kan pergi ke apotek. Nah, sering di tanaman obat keluarga disebut dengan apotek hidup karena sangat simpel, gampang digunakan, nggak ada pengalaman turun-temurun yang diyakini digunakan, apakah ada sesuatu yang diminum atau dibalurkan, diresapkan atau diusapkan. Dan ini sangat tergantung dari jenis tanamannya sih. Kalau secara alamiah tanaman-tanaman yang keanekaragaman ada di alam ini memang tidak semua bisa dimanfaatkan sebagai tanaman obat karena ada hal-hal lain yang di luar sebagai konteksnya obat ya. Tapi ada seluruh tanaman-tanaman ini memang juga bisa berkhasiat untuk menjaga kebugaran, menjaga kesegaran, atau bisa digunakan untuk nih kalau yang cewek-cewek ini kan tetap ingin cantik kan, nah, untuk kosmetik misalnya ada. Jadi karena kan agak beda itu kalau untuk kebugaran, kesegaran, dan pengobatan. Jadi kalau untuk pengobatan mesti yang terbaik tadi mesti ada uji-uji klinik tadi ya, sehingga khasiatnya terbukti sangat bagus gitu, sangat bermanfaat benar untuk pemulihan kesehatan kita kalau seseorang terbukti mengalami suatu keadaan penyakit. Ya, jadi di samping sebagai tanaman, kalau sebagai taman berarti sebagai penghias. Jadi bisa untuk kesejukan, kesegaran. Bayangkan kalau di keluarga kita baru bangun sudah melihat kondisi taman yang segar, menyejukkan tuh, perasaan kita kan seperti ada healing. Nah, itu juga menjadi bagian dari suatu awal pengobatan gitu kan, karena sesuatu keadaan keluhan kan tidak selalu memerlukan obat. Jadi tanaman obat keluarga atau taman obat keluarga ini menjadi suatu pilihan awal, sebenarnya lebih berfungsi untuk pencegahan, untuk prevention itu intinya. Nah, bagaimana mengelola ini, kita mesti memilih beberapa bagian-bagian tanaman atau jenis-jenis tanaman yang bisa memang ditanam di pekarangan rumah, karena tidak semua bisa ditanam ya. Kita menyesuaikan. Kalau dalam beberapa Vademicum atau Formularium tanaman obat tradisional sudah ada beberapa jenis-jenis bagaimana menanamnya, atau adik-adik kan ada di bangku kuliah sudah diajarkan bagaimana merawatnya, bagaimana mengelolanya, bagaimana kita mengetahui khasiatnya sehingga benar-benar minimal bermanfaat dulu bagi keluarga kita. Dan berdasarkan pengalaman turun-temurun ini, baru nanti kalau secara ilmiah adik-adik yang sedang kuliah di kedokteran bisa melakukan suatu uji-uji di laboratorium. Sekarang kan di lab, ini boleh promosi boleh kan? Nah, di lab kedokteran ini sudah ada lab hewan coba. Nah, bisa dilakukan suatu uji-uji berbagai jenis tanaman dulu ya, apakah memiliki potensi obat. Nah, kalau memiliki, inilah nanti bisa dikembangkan menjadi suatu produk-produk dengan standarisasi tadi, apakah ke arah obat herbal ataukah ke fitofarmaka. Ya tentunya semua melalui proses ya. Kira-kira demikian. Terjawab kira-kira? Oke. Oke dokter, mungkin tadi masih membahas tentang toga ya, dok. okay. Mungkin toga yang sering diperbincangkan akhir-akhir ini itu dok, itu ada daun kelor nih dok. Di sini ada pertanyaan dari question box dari Instagram Amsa nih dok. Jadi pertanyaannya ini tuh dok, jadi daun kelor ini dok, apakah baik dikonsumsi untuk mengontrol hipertensi dan diabetes dok? Dan selain daun kelor itu apa aja tanaman yang lainnya punya khasiat yang sama dok? Baik, sepemahaman saya karena daun kelor ini termasuk disebut juga daun ajaib gitu ya. Memang beberapa pakar-pakar kedokteran dan kesehatan sudah banyak meneliti daun kelor ini. Kalau adik-adik mahasiswa kedokteran atau teman-teman masyarakat umum mau menelusuri dari informasi di internet, banyak sekali memang sudah hasil-hasil penelitian yang membuktikan memang daun kelor kan yang awalnya kita kenal kan manfaatnya dikenal untuk menambah produksi ASI gitu, yang kita kenal secara alami ya. Dan pemanfaatannya juga sering kita tahu dikonsumsi sebagai sayur gitu kan, yang senang nggak makan kelor gitu kemarin. Kalau saya senang sekali, dan diketahui juga ada kandungan zat gizinya bisa juga untuk mengatasi anemia. Dalam beberapa literatur juga diketahui kandungan zat-zat yang terkandung dalam zat metabolik kelor ini memiliki beberapa manfaat lain ya dengan kandungan mineral-mineral tadi, sehingga salah satunya juga termasuk menurunkan
tekanan darah tinggi yang sebenarnya secara tidak langsung karena memiliki manfaat meningkatkan kolesterol baik. Kita tahu kolesterol baik ya, yang high density lipoprotein ini, nah, dan kesana arahnya. Sehingga bagaimana nanti memanfaatkan daun kelor ini, nah tentu tergantung dari olahan produk yang sekarang sudah banyak diolah menjadi herbal, ada dalam bentuk berbagai bentuk. Bahkan kalau secara alami kita mengkonsumsi dalam bentuk sayur segar juga dengan pengolahan yang benar juga, bagaimana rasanya? Terutama nih ada yang perempuan nih kan sering mengalami anemia karena gangguan menstruasi misalnya, itu bagus kalau mengkonsumsi sayuran ya, mengkonsumsi sayur-sayuran hijau, salah satunya daun kelor misalnya. Dan kalau kita hubungkan dengan efek lain yang menenangkan dari daun kelor, ada beberapa mineralnya juga bisa dapat mengurangi efek stres. Hingga kalau orang cenderung mengalami tekanan darah tinggi karena stres juga bisa mengurangi efek itu. Nanti bisa ditelusuri dari beberapa literatur tentang daun kelor ini ya. Jadi memang manfaatnya sederhana, bahkan juga kan daun-daun sayuran kelor ini juga sederhana ya. Saya pribadi itu menanam di rumah kelor. Jadi sering kita panen sedikit kalau sudah rindu ya, kita manfaatkan gitu. Itu kira-kira gimana? Nah, sekarang pengalaman kalian nih, mengalami sudah panen daun kelor nggak? Dirasakan, tergantung cara mengolahnya juga ya. Oke. Nah, teman-teman, jadi daun kelor ini punya banyak banget manfaat nih ternyata teman-teman. Bahkan dia dapat mengurangi stres kalau misalnya dia dapat mengontrol hipertensi nih teman-teman kalau misalnya kita sedang mengalami stres. Nah, mungkin Dok ada juga yang masuk ke question box nih Dok, pertanyaan mengenai habatus sauda nih Dok, atau yang biasa masyarakat kenal dengan obat 1000 penyakit. Jadi apakah pernyataan ini benar atau tidak Dok? Dan kalau benar, mengapa dinamakan obat 1000 penyakit Dok? Baik, kita kilas baliknya begini. Setiap produk pasti ada unsur promosi. Jadi kalau sesuatu dipromosikan, semakin bagus promosinya, pasti ada latar belakangnya ya. Nah, kalau misalnya kita kembali kepada kondisi alam yang diciptakan oleh Tuhan di dunia ini, pasti semua memiliki khasiat yang beragam dan sangat banyak untuk kepentingan kehidupan kita ya. Jadi memang ada benarnya dari segi pengalaman empiris tadi. Nah, sekarang bagaimana membuktikan ini secara ilmiah? Dari konteks akademik perlu dibuktikan lewat proses tadi, uji preklinik dan klinik. Kalau memang secara empiris, mengapa disebut obat mengatasi 1000 penyakit ya? Nah, ini bisa dibuktikan mengapa atau apa kandungan dari habatus sauda tadi atau jinten hitam ya, mengandung apa. Dalam beberapa literatur memang efeknya dari beberapa kandungan khususnya itu memang memiliki khasiat sebagai antibakteri, anti radang gitu, bahkan juga imunodilator yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, dengan keadaan inilah menjadi alasan mengatasi berbagai keluhan-keluhan. Umumnya kan keluhan-keluhan kita pasti hubungannya dengan keadaan karena terjadinya inflamasi atau peradangan atau infeksi ya. Dan ini juga pada umumnya dengan penggunaan yang tepat dari habatus sauda ya. Namanya keren juga ya. Atau jintan hitam ini ya, juga akan menentukan khasiatnya. Jadi kembali sih, mengatasi berbagai atau 1000 penyakit ini sangat tergantung bagaimana cara mengolahnya lagi. Kalau produknya alami dimanfaatkan dan benar-benar cara mengolah dan cara memakainya tepat, berarti manfaatnya dikatakan untuk berbagai keluhan-keluhan tadi ya. Jadi kalau sudah ada kandungan-kandungan tambahan, nah ini perlu dipertanyakan produk ini apakah benar promosinya. Nah, kan perlu kita mewaspadai ya dengan baik. Kira-kira demikian. Baik Dok. Jadi selain habatus sauda itu juga ada pertanyaan tentang propolis nih Dok, yang katanya juga dapat mengobati berbagai penyakit. Jadi apakah hal tersebut benar atau tidak? Iya ya, banyak memang. Propolis ini kan bahan produk atau getah alami yang dari getah-getah pohon yang diambil lebah untuk menutupi sarang lebahnya ya. Nah ini dia, kalau setiap produk memang benar-benar alami dan
setelah ditelusuri, diteliti khasiatnya sesuai dengan mirip dengan jintan hitam itu pada dasarnya mirip-mirip sih. Pengalaman-pengalaman empiris tadi seringkali sih bersifat individual. Kalau saya misalnya menggunakan propolis belum tentu sesuai, tapi kalau seseorang dengan keadaan berbagai keluhannya ya bisa teratasi. Kalau saya sendiri tidak ada keluhan apapun, mungkin propolis itu nggak cocok gitu ya. Tapi kalau seorang mengalami berbagai keluhan, itu pun masih terbatas pada keadaan bagaimana dia menggunakan produk propolis. Dengan propolis kan masih alami ya. Jadi kalau sudah jadikan produk, ada kandungan apa lagi dari produk itu, ada zat tambahan, zat pengawet, atau zat pewarna, zat perasa. Nah itu juga sangat mengganggu. Tapi kalau benar-benar murni, berarti seseorang harus memahami cara bagaimana dia mendapatkan propolis itu dan bagaimana dia menggunakannya untuk kepentingan dirinya dulu, karena belum tentu sesuai untuk kepentingan orang lain gitu kan. Tergantung keluhan-keluhan tadi kan, orang mengalami rasa sakit, rasa nyeri, ngilu kan, atau keadaan-keadaan demam, itu kan individual sifatnya ya. Nah ini yang perlu diperhatikan. Jadi ada benarnya tergantung dari keluhan seseorang, ada benarnya tergantung dari bagaimana dia memanfaatkan produk tadi dan menjadinya suatu produk alami yang bermanfaat untuk kesehatan maupun mengatasi penyakitnya. Gimana? Oke, jadi teman-teman udah dengarkan tadi tentang tanaman-tanaman yang sangat bermanfaat nih, yang untuk menyembuhkan semua penyakit nih katanya. Nah, dokter, di sini ada lagi pertanyaan dari question box di Instagram nih dok, mengenai daun ungu dok. Daun ungu atau Graptophyllum pictum nih dok. Nah, yang biasa itu biasa kita lihat di pekarangan rumah masyarakat nih dok. Nah, pertanyaannya itu dok, sebenarnya apa aja sih khasiat dari tanaman tersebut dan bagaimana masyarakat ini bisa mengonsumsi dari daun ungu ini dok? Iya. Dari warnanya, karena berwarna ungu ya. Biasanya warna ungu konotasinya apa ya? Kita ambil yang positif saja ya. Warna ungu biasanya setiap suatu tanaman atau pohon dalam bentuk daun, rimpang, akar, batang, ranting, buah itu diciptakan Tuhan untuk mengatasi suatu keadaan penyakit yang serupa dengan bentuk atau bagian warna daun itu. Nah, daun ungu ini kan pada awalnya kan diketahui untuk mengatasi keadaan wasir atau hemoroid. Dalam beberapa pengalaman empiris lainnya akhirnya bisa dibuktikan juga bermanfaat untuk keadaan-keadaan lainnya, untuk mengatasi berbagai keadaan-keadaan yang berhubungan dengan gangguan saluran pencernaan maupun ada beberapa hubungan dengan fungsi-fungsi antimikroba gitu. Nah, karena keadaan daun ungu ini cukup unik ya, dan daunnya kan kalau dilihat dari vegetasinya kan modelnya, pernah melihat nggak? Saya mohon maaf ya, karena saya senang menanam pohon di rumah, jadi kayaknya ada nih di rumah di modelnya. Memang modelnya dia bergetah dan cukup tinggi juga, sampai bisa 1,5-3 meter. Jadi kalau kita mau menanamnya juga bagus dikelompokkan dalam suatu bagian di mana biar gampang diambil. Atau juga dia akan warna-warninya ungu, dia bisa menjadi penghias, menjadi selang-seling, menjadi satu taman gitu ya. Nah, cara untuk mendapatkan manfaatnya kan, kalau dia berupa daun, sama mirip dengan kalau daun itu umumnya kan diseduh ya, dan itu menjadi teh kan. Nah, secara alami kita mesti memilih bagian-bagian daun yang memang bersih, tidak ada bagian yang tercemar oleh dan produk-produk lain atau tercemar oleh polusi lain, apakah debu atau dari hewan-hewan serangga dan sebagainya. Memilih bagian-bagian yang bersih, memilih bagian yang sesuai dengan yang masih muda, lalu dipilih beberapa. Kalau di literatur sih sekitar bisa dipilih 7 lembar, lalu direbus dalam beberapa menit, dan rebusan pun ditunggu dulu, dan rebusan air ini bisa dikonsumsi pagi atau sore. Dan untuk beberapa yang awalnya mengalami keadaan, kan awal itu digunakan untuk sebagai mengatasi wasir, airnya juga diketahui juga bermanfaat untuk menurunkan kadar gula darah gitu misalnya alami, maka tetap takarannya tepat gitu. Kalau penggunaan seperti ini kan menyesuaikan dengan bagaimana kita memilih dan memilah daun-daun ini sehingga manfaatnya pas, dan juga seperti tadi diungkapkan cara kita mengolah, terutama kalau daun itu umumnya direbus, dan direbus pun itu pasti serupa menjadi seperti teh yang diseduh gitu.
bisa nanti dibuktikan. Tapi tentunya harus karena vegetasi ini sangat spesifik. Kalau memang mau di cara menanamnya di rumah juga bagus. Memang pada bagian tertentu, satu sebagai penghias taman kita sehingga kelihatan indah. Kalau ada warna khusus ungu itu kan biasanya kan sangat cantik atau tren sendiri ya dibandingkan warna-warna yang biasanya kita tahu warna pohon biasanya hijau gitu. Itu akan menentukan juga keindahannya. Kedua, nanti bagaimana kita akan memanfaatkannya agar bisa diambil bagian yang sangat potensial untuk fungsi sebagai obat tradisional tadi. Oke. Baik, terima kasih Dok. Ya, sama-sama. Jadi teman-teman tadi udah pada dengar kan manfaat dari daun ungu ini yang ternyata sangat banyak banget manfaatnya bagi tubuh. Dan poin plusnya kalian jika menanam daun ungu di rumah bisa mempercantik taman kalian nih teman-teman. Tapi kembali lagi bagaimana cara bijaknya kita mengkonsumsi dan mengolah dari daun ungu ini teman-teman. Nah Dok, seperti tadi contohnya daun ungu, berarti tanaman herbal ini dapat mudah ditemukan nih Dok di masyarakat, bahkan kita bisa tanam sendiri. Benar. Tapi Dok, sebenarnya apa mengkonsumsi obat herbal secara berkepanjangan ini dapat berpengaruh pada tubuh kita nih Dok? Ini pertanyaan gampang susah ya, karena kita klasik saja ya, sesuatu yang digunakan berlebihan pasti tidak bermanfaat. Makanya dalam konteks namanya obat ini semestinya untuk mengatasi sakit, dan sakit ini memiliki durasi atau memiliki masa dari awal terjadinya gejala sampai sembuh itu. Demikian juga maka obat-obat apakah nanti tradisional atau obat-obat kimia kalau digunakan dalam waktu jangka panjang pasti akan menimbulkan efek samping gitu. Bahkan kalaupun disesuaikan dengan dosis pun ada efek sampingnya kalau kita salah dosis kan. Itu. Nah, perlu mempertimbangkan ya penggunaan obat tradisional ini dalam jangka waktu panjang. Kalau tubuh kita sudah merasa segar, bugar, maka kita tidak perlu tergantung lagi dengan obat tradisional dalam jangka waktu panjang, karena kebugaran dan kesehatan kita juga sangat tergantung dari konsumsi dari makanan yang kita konsumsi ya, yang cukup mengandung gizi seimbang gitu. Jadi memang harus berhati-hati. Nah, ya apapun kalau berlebihan juga pasti nggak baik. Jadi harus tahu takaran, lama penggunaan, jumlah, jenis, dosis gitu. Kira-kira kalau kita bicara obat ya, apakah itu tradisional atau obat konvensional gitu. Bagaimana? Sudah terjawab kira-kira? Nah, jadi teman-teman ingat aja tuh yang berlebihan tuh nggak baik ya. Pasti. Nah, jadi Dok, untuk pertanyaan selanjutnya nih Dok, mungkin udah banyak nih yang tanya-tanya mengenai BPOM nih Dok. Okay. Jadi Dok, apa boleh nih Dok kalau kita mengonsumsi obat herbal yang tidak terdaftar di BPOM RI Dok? Dan apa benar nggak Dok kalau obat-obatan herbal itu lebih baik daripada obat-obatan kimia Dok? Kalau berbicara administratif tentang obat, maka segala hal yang tidak terdaftar pasti tidak sah, tidak legal gitu kan. Dan pasti ada faktor keamanan khasiatnya yang akan diragukan gitu. Ya. Makanya Badan Pengawas Obat dan Makanan mengarahkan bahwa seluruh obat-obat tradisional yang berpotensi sebagai obat ini harus terdaftar gitu. Memang nanti bisa dibaca di peraturan BPOM. Memang ada beberapa sih misalnya yang tidak mesti terdaftar. Misalnya kalau kita mengacu tadi penggolongannya ya jamu, herbal dan fitofarmaka. Nah jamu ini kan misalnya kalau jamu gendong ya nggak perlu terdaftar sih. Tapi kalau sudah menjadi bagian obat herbal itu harus terdaftar itu, dan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan konsumen itu tujuannya. Hingga kalau ada yang tidak terdaftar ya kita mesti berhati-hati melihat tadi dengan konteks tadi ya, dari pengolahan tadi kita tahu logonya, merek produknya itu, sehingga kita jelas oh ini jamu, ini herbal, itu fitofarmaka. Dan kita mesti melihat kalau aturannya BPOM, Rede pernah baca ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan kan aturannya tentang klik, lihat kemasan, L kan K, L label, I-nya izin edar, K-nya apa satu lagi?
kedaluarsa gitu. Nah itu dia. Kalau dia tidak terdaftar kita nggak tahu jadinya kan. Karena apalagi sudah, wah ini obat. Gitu. Kalau konteks obat ya harus memang ada izin edarnya. Ya. Jadi berhati-hati saja. Kalaupun dipromosikan, bagaimana pengalaman-pengalaman secara empiris ini setiap orang, apakah sesuai dengan diri kita? Kita belum tentu. Gitu kan. Itu kira-kira. Ya. Hati-hati. Kalau jawaban tegasnya nggak boleh, harus terdaftar, gitu kan? Karena pemerintah mengatur regulasinya untuk menjamin keamanan, kenyamanan, kesehatan dan keselamatan masyarakat. Nah, itu kira-kira. Terima kasih dokter. Iya, sama-sama. Nah, dengar ya teman-teman. Jadi, sesuatu yang tidak terdaftar di BPOM RI itu harus hati-hati ya teman-teman. Gimana cara kalian dengan bijak memilih produk-produk walaupun itu tanaman herbal, walaupun itu testimoninya banyak, tapi kalian harus kembali lagi bagaimana kalian lihat lagi apakah sudah terdaftar di BPOM RI atau belum. Baik dok, jadi ini ada pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu nih dok, dan pastinya banyak orang yang penasaran. Gimana sih dok tips agar tidak salah pilih dan juga kita bisa dapat khasiat yang maksimal dari tanaman herbal ini dok? Dan juga apakah ada perbedaan mekanisme penyembuhan dari obat herbal yang kita minum dengan obat herbal yang kita langsung balurkan ke tubuh kami dok? Iya, tipsnya ya, tips memilih obat tradisional ya, ada jamu, herbal dengan fitofarmaka ya. Tipsnya sebenarnya sederhana ya, harus melihat ketepatan. Tips itu tips tepat itu melihat satu tadi tepat khasiatnya, yang memang beberapa produk itu mesti kalau terdaftar kan mesti ada persyaratan untuk mencantumkan tepat dari dosis yang harus dikonsumsi, kemudian tepat juga penggunaannya ya, tepat dari kandungan-kandungan yang berkhasiat tadi, tepat dari produk yang dipromosikan tadi. Karena kan kalau tidak berizin, tidak ada izin edarnya, izin tidak terdaftar kan mesti diragukan tadi. Nah kalau sudah terdaftar pun kita mesti melihat kepada diri kita tadi, seperti alasan tadi, ada berbagai alasan kita menggunakan obat-obat tradisional sebelum kita memilih obat-obat konvensional gitu tadi. Tipsnya tadi ya, tipsnya tepat saja. Kemudian pertanyaannya tentang apa? Tentang mekanisme penyakit. Oh, mekanisme penyakit. Oh iya, ada tadi tentang apakah obat herbal lebih bagus dari obat kimia gitu ya? Oh iya, lupa terbayar. Memang kalau dari khasiat secara alaminya, iya, memang lebih aman dari obat kimia. Tetapi kalau penggunaan juga lama, jika akan menimbulkan efek samping. Karena obat-obat tradisional ini pun mengandung bahan-bahan kimia sebenarnya ya, zat-zat metabolik tadi. Maka kita melihat sekarang khasiat alami pilihan obat tradisional apa ini. Sehingga secara umum memang lebih aman. Tapi kalau hal-hal lain juga misalnya tidak terdaftar, tidak teruji dari secara klinis, juga akan terjadi efek-efek lain yang tidak kita harapkan. Nah, efek-efek inilah tergantung dari cara penggunaannya. Misalnya, apakah ada perbedaan kalau diminum dengan dibalurkan? Pasti. Kalau ada ini kan, karena ini yang wawancari dari kedokteran ya, pasti tahu kan bagaimana farmakodinamika obat, farmakokinetika obat ya, atau masyarakat yang sudah tekun di bidang pengobatan atau kesehatan juga sudah sangat paham ya, bagaimana kalau obat itu dikonsumsi dikonsumsi langsung, berarti akan melalui sistem saluran pencernaan dengan berbagai enzim pencernaan. Pasti efeknya akan terjadi secara sistemik yang akan masuk ke peredaran darah dan akan mengalami berbagai proses-proses filtrasi atau sekresi, dan diekskresikan menjadi bagian yang mana berkhasiat dan mana yang tidak berkhasiat kan. Kalau hanya dibalurkan atau selain balurkan ini diurapkan gitu ya, dioleskan, manfaatnya kan hanya topikal, hanya secara lokal saja. Maka khasiatnya sangat tergantung kondisi dari integumen. Integumen ini kan lapisan kulit, kemudian mukosanya, otot.
atau kalau manfaatnya mau diarahkan ke arah tulang bagian dari itu juga sangat tergantung penggunaan tadi. Jadi kalau ingin mendapatkan efek sistemik berarti penggunaannya mesti dikonsumsi atau per oral gitu ya. Kalau hanya penggunaan efek-efek lokal misalnya kalau luka saja, maka mesti dengan topikal atau secara lokal tadi yang dioleskan, dibalurkan, diusapkan gitu, dan dalam bentuk sediaan yang berbeda tadi ya, baik dalam bentuk mungkin salep atau bubuk gitu bedanya. Kalau yang dalam bentuk di oral dikonsumsi dalam bentuk tadi seduhan teh atau dalam bentuk kapsul yang sudah sebut tadi dibentukkan kapsul. Dengan catatan tadi ya, produk tadi sudah terdaftar dan sudah ada mekanisme standarisasi tadi, apakah berupa jamu, herbal, dan fitofarmaka. Nah itu tergantung tadi. Jadi kembali kepada fatomekanisme, farmakodinamika dan farmakokinetik dari obat itu sendiri yang akan melalui dari sistem saluran pencernaan atau sistem integumen tadi. Pasti berbeda itu efeknya. Oke teman-teman, udah pada dengarkan tadi tipsnya itu caranya cuma dengan tepat nih dari teman-teman aja gimana tepat untuk milihnya. Nah untuk mekanismenya pun tadi juga beda tergantung dari teman-teman nih. Misalnya kalau mau yang secara sistematik bisa minum obat secara langsung, terus kalau yang topikal bisa dioleskan menggunakan salep. Nah mungkin dokter pertanyaan selanjutnya nih itu tentang dari dokter nih tips and triksnya nih dok untuk tetap sehat dan bugar nih dok, soalnya kan ada pepatah nih dok yang bilang lebih baik mencegah daripada mengobati nih dok. Dari dokter bagaimana dok? Sebelum menurut saya dulu ya, saya sangat senang kalau diskusi kesehatan itu selalu mengacu kepada peraturan ya, atau aturan atau anjuran, dan kita mesti ngikutin anjuran pemerintah ya, salah satunya lewat anjuran dari Kementerian Kesehatan. Adik-adik atau masyarakat tahu kan ada istilah cerdik dan patuh, pasti ingat itu ya? Ingat nggak cerdik? Kalau kita cerdik dan patuh, pasti akan kita menjadi sehat dan bugar. Aturan Kementerian Kesehatan sudah jelas kan, cerdik masih kan C-nya apa? Cek kesehatan secara teratur, E-nya tanyakan rokok gitu kan, atau bahan berpolutan. R-nya tuh rajin berolahraga itu kan, atau beraktivitas fisik. D-nya apa tuh? Diet gizi yang seimbang kan, I-nya istirahat yang cukup, K-nya kelola stres gitu kan. Terus ada juga istilah patuh nih, bisa cari di internet. Patuh mirip sih, periksa kesehatan secara rutin. Ini ada saya baca ya, awal atasi penyakit dengan obat yang tepat tadi pilihannya, apakah tradisional atau konvensional. Kemudian terapi diet yang tepat juga dengan gizi seimbang. Lalu upayakan aktivitas fisik yang tidak biar dia, dan yang hanya adalah hindari ya asap rokok atau bahan-bahan polutan lain. Jadi prinsipnya ya kalau mau sehat dan bugar harus cerdik dan patuh. Kalau menurut saya sendiri sih kalau tips menurut saya sih, kalau mau sehat dan bugar itu kalau disingkatannya segar, harus segar. SEGAR ini udah pernah yang menyatakan nggak? Belum ada ya. Berarti kalau belum ada ini hak cipta ya berarti. Maaf bercanda. S-nya itu sabar. Ya cocok nggak? Kalau ingin sehat juga ini nggak bisa, walaupun sekarang semua zaman instan ya, nggak bisa langsung instan, semua perlu proses. Ya kita sabar, kadang-kadang akan banyak ada cobaan, tantangan, godaan tuh ya kita harus tetap bersabar, berproses, berusaha. E-nya ini apa ya? Empati. Kalau kita bisa merasakan bagaimana orang lain itu berjuang, mengalami kesulitan, nah kita kan juga bisa melakukan hal yang sama dengan kesabaran tadi. G itu apa ya? Ini ala saya ya, gemar. Gemar itu kita setiap orang tuh memiliki kegemaran, memiliki hobi. Ya udah laksanakan hobi kalian. Kalau bagi-bagi ada yang suka menggunakan medsos atau hobi berolahraga, hobi masak, berkesenian, lakukan itu sebagai bentuk passion Anda, semangat Anda untuk hidup sehat dan bugar. Apa lagi? G, apa? A ya. A ini adaptif. Nah itu dia. Adaptif ini maksudnya ya menyesuaikan diri. Sekarang kan zaman media sosial dengan berbagai informasi yang kita dapatkan, kita mesti bisa menyaring atau kita mesti bisa beradaptasi bagaimana memanfaatkan media sosial, bagaimana juga menyesuaikan diri dengan lingkungan pergaulan kita, ya kan? Baik lingkungan pergaulan di kampus, di keluarga, atau lingkungan lain yang sangat mempengaruhi bagaimana kita bisa hidup sehat dan bugar. Yang terakhir apa ya kira-kira? R itu apa? Banyak sih singkatnya R. Kita pilih ramah aja deh. Ya,
Karena kalau ramah ini kembali ke konteks tradisional tadi, maka mesti kita ramah dengan lingkungan, ya kan? Bagaimana kita menjaga kelestarian lingkungan dengan kebiasaan untuk menanam obat tradisional, dan juga bagaimana kita ramah dengan pergaulan kita dengan orang lain, dengan orang tua, dengan orang lebih tua, dengan sahabat, atau ramah juga dengan diri kita sendiri. Karena kita ramah dengan diri sendiri, artinya kita selalu bersikap rendah hati. Karena ya cobaan, godaan, dan tantangan untuk menjadi sehat dan bugar itu banyak. Sehingga untuk sehat dan bugar harus segar. Gitu kira-kira. Mudah-mudahan berkenan. Terima kasih. Baik, terima kasih Iya, dokter. sama-sama. Nah, jadi teman-teman ingat ya, kalau mau sehat dan bugar, kita harus ingat cerdik, patuh, dan juga segar. Nah, aduh sayang sekali teman-teman, nggak kerasa kita udah sampai di pertanyaan yang terakhir. Mungkin untuk pesan, untuk pertanyaan terakhir nih dok, Siap. bisa sampaikan pesan kepada para pendengar podcast AMSA UHO dok tentang topik kita yaitu herbal medicine, what's important to know. What's important to know? Should we show in English? What herbal medicine? What should we know is depend on to knowing the health problem, knowing the benefit and control the usage. Jadi penggunaan obat tradisional pada jamu, herbal maupun fitofarmaka itu mesti diketahui dulu masalah kesehatan kita apa nih, masalah berhubungan dengan kebugaran kita atau mengatasi penyakit. Kemudian kedua adalah harus tahu manfaatnya, ya kan, keuntungan dan manfaat khasiat dari tanaman tradisional atau herbal medicine tadi. Dan yang ketiga adalah mesti mengendalikan penggunaannya. Kalau terlalu lama nggak bagus kan, tapi kita harus tahu dalam jangka waktu berapa. Sehingga intinya herbal medicine ini akan bermanfaat baik kalau kita tahu cara mengendalikan dalam hal penggunaannya, dari manfaat kegunaan dan masalah kesehatan yang kita alami. Terima kasih Mudah-mudahan banyak, terinspirasi ya. Jadi Sama-sama. teman-teman ingat ya pesan dari Dokter Putu. Nah, gak kerasa nih teman-teman, kita udah bincang dari tadi dan udah kejawab nih teman-teman beberapa pertanyaan yang sangat penting dan sangat bermanfaat bagi kita. Nah, jadi ya Nitis, udah selesai nih ya episode podcast kali ini, sangat bermanfaat ya. Kita jadi tahu banyak tentang obat herbal, manfaat-manfaatnya, dan tentunya tadi juga banyak tanaman-tanaman yang kita jadi tahu nih manfaat buat tubuh kita. Dan semua ini gak bakal berjalan lancar tanpa bimbingan langsung dari narasumber spesial kita, yaitu Dr. Iputu Sudayasa, Magister Kesehatan. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih dok. Kasih banyak Dok. Boleh pantun nggak? Boleh. Atau sudah waktunya ya? Pantunnya udah sering dengar sih ini kan. Apa tuh? Ikan baronang, ikan gurami, ikan tenggiri belinya di pasar, kan gitu kan? Kalau ada yang kurang mau dimaklumi, mari sama-sama belajar. Nah. Terima kasih. Iya. Baiklah people of tomorrow, terima kasih banyak dokter Terima kasih. sudah berkesempatan hadir di podcast kita kali ini dan sudah banyak sharing ilmunya dokter. Sama-sama. Dan kita juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman podcast yang udah dengerin podcast kita kali ini. Nantikan episode podcast selanjutnya. Aku Dea sebagai host Dan aku Tisa sebagai co-host. pamit undur diri. Enrich possibility, boosting ability, Viva AMSA. Terima kasih banyak dokter.